semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Abdullah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dengan judul Transmisi Energi Listrik. Yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, apa itu energi listrik? Energi listrik adalah energi yang berasal dari aliran muatan listrik atau elektron. Energi ini bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita menyalakan lampu, kipas angin, atau televisi. Jadi, ketika lampu menyala, itu artinya ada energi listrik yang mengalir dari sumbernya menuju lampu tersebut. Yang kedua, dari mana sih asal energi listrik? Energi listrik bisa dihasilkan dari berbagai sumber, antara lain yang pertama, air, melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang kedua, uap, melalui pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Dan yang ketiga, angin, melalui pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Dan yang keempat, matahari, melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, seperti gambar di bawah ini. Tapi, listrik dari pembangkit ini tidak langsung masuk ke rumah kita loh. Ada beberapa tahapan penting sebelum listrik bisa digunakan. Yuk simak penjelasan berikutnya. Materi selanjutnya adalah proses transmisi energi listrik. Ada 3 tahap utama dalam proses penyaluran energi listrik. Yang pertama, pembangkit listrik, yaitu tempat energi listrik dihasilkan. Yang kedua, transmisi, yaitu proses mengirimkan listrik lewat kabel tegangan tinggi. Yang ketiga, distribusi, yaitu proses menyalurkan listrik ke rumah-rumah dan industri. Di bawah ini adalah contoh proses transmisi energi listrik. Materi selanjutnya adalah mengapa menggunakan tegangan tinggi. Yang pertama, saat listrik dikirim jauh, sebagian energi hilang sebagai panas. Yang kedua, supaya tidak hilang, listrik dikirim dengan tegangan tinggi. Yang ketiga, di dekat rumah, tegangan akan diturunkan agar aman digunakan. Tegangan diturunkan dengan menggunakan trafo, seperti pada gambar di bawah ini. Adapun bagian-bagian sistem transmisi. Dalam sistem transmisi listrik, terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama, generator yang berfungsi menghasilkan listrik. Yang kedua, transformator atau trafo untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Yang ketiga, menara listrik sebagai tempat kabel tegangan tinggi. Yang keempat, kabel penghantar yang menyalurkan listrik dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang kelima, gardu listrik yang mengatur aliran listrik sebelum masuk ke rumah-rumah. Adapun keamanan dan efisiensi listrik, yaitu 1. Menggunakan kabel yang baik, misalnya kabel tembaga atau aluminium, seperti gambar di bawah ini. Jauhkan kabel listrik dari air. Yang ketiga, perawatan jaringan listrik penting untuk mencegah kebakaran. Yang keempat, gunakan listrik secara hemat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, listrik di rumah berasal dari pembangkit jauh. Yang kedua, dari PLTA ke gardu induk, lalu ditransmisikan ke rumah kita. Yang ketiga, semua alat elektronik bekerja berkat transmisi listrik, yaitu kulkas, TV, dan lampu. Semua alat ini bisa menyala karena adanya energi listrik yang ditransmisikan dari pembangkit hingga sampai ke rumah kita. Kesimpulan dari materi ini adalah energi listrik dihasilkan dari pembangkit listrik, lalu dikirim lewat jaringan transmisi dan distribusi.
Tegangan tinggi digunakan agar tidak banyak energi hilang, sehingga listrik sangat penting, jadi harus dijaga penggunaannya. Energi listrik dihasilkan dari berbagai sumber, seperti air, uap, angin, dan matahari. Lalu dikirim melalui proses pembangkit, transmisi, dan distribusi. Listrik sangat penting dalam kehidupan kita, karena hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi listrik. Maka dari itu, kita harus bijak dan hemat dalam menggunakan listrik. Sekian penjelasan materi saya tentang transmisi energi listrik. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.